Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anda sekalian, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pelajaran, kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Semoga ilmu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita melihat terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi materi kita tentang membaca Quran surah Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Ini terkait dengan pergaulan bebas dan persinahan. Coba diperhatikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina adalah larangan agama. Yang kedua, siswa dapat menghindarkan diri dari pergaulan bebas, perbuatan zina sebagaimana pengamalan Quran surah Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat kedua. Dan yang ketiga, siswa dapat menganalisis Quran surah Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Dan yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi hukum bacaan tajwid Quran surah Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat kedua. Jadi inilah Quran surah Al-Isra ayat 32. Tentunya untuk membaca dengan baik, kita dulu harus mengidentifikasi hukum tajwid yang ada dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 ini. Sebenarnya Anda, hukum tajwid yang ada di sini sudah sering dipelajari. Bahkan pada pertemuan yang sebelumnya, itu hampir semua hukum tajwid yang ada di sini sudah pernah dipelajari. Makanya kita tinggal mengulang-ulangnya. Coba kita lihat. Ini ada beberapa hukum tajwid yang saya sudah tuliskan. Pertama, taqrabu. Taqrabu di sini hukum tajwidnya qalqalah sugra. Kenapa disebut qalqalah sugra? Huruf qaf yang disukun di tengah kata. Dulu saya sudah jelaskan bahwa ada 5 huruf qalqalah, yaitu ba, jin, dal, ta dengan qaf, atau biasa saya singkat dengan istilah baju di toko. Jadi kalau didapatkan 5 huruf ini disukun dan berada di tengah kata, maka itu disebut qalqalah sugra. Kalau dia berada di akhir kata, tempat berhenti, atau disukun karena berhenti, maka itu yang disebut qalqalah kubra. Selanjutnya, kata az-zina, la taqrabuz zina. Sebenarnya di situ ada alif lam. Ada alif lam. Ini juga saya sudah jelaskan al-samsiyah dengan al-qamariyah.
Kalau ada al terbaca, maka itu namanya qamariyah. Kalau tidak terbaca berarti syamsiyah. Ini alif lam bertemu dengan huruf za. Nah, itu za termasuk salah satu huruf syamsiyah, sehingga alnya tidak terbaca. La taqrabuz zina. Kita tidak membacanya la taqrabul, tapi kita baca la taqrabuz zina. Nah, jadi ini untuk memudahkan Anda semua mengenal yang mana samsia, yang mana qamariyah, bisa kita baca. Kalau terbaca, kita coba-coba baca, sambung bacanya. Kalau dia terbaca berarti dia samsia. Kalau qamariyah, kalau dia tidak terbaca berarti samsia. Kemudian selanjutnya kata innahu. Nah, gunnah, nun bertasydid. Saya sudah sampaikan dulu bahwa rumusnya gunnah itu kalau ada nun bertasydid atau mim bertasydid. Kalau innahu itu disebut gunnah karena nunnya bertasydid. Kemudian fahishatan wasa asabila. Yang kita hukum tajwid yang ada di sini adalah tan bertemu dengan waw. Itu tanwinnya. Tanwin bertemu dengan waw. Nah, itu idgham biguna. Dulu saya sudah jelaskan bahwa idgham biguna itu ada 4 hurufnya. Ya min nun waw. Iya min nawai. Ya min nun waw. Nah, itu hurufnya idgham biguna. Jadi Anda harus mengingat kalau ada huruf nun sukun atau tanwin yang berbaris 2 seperti ini tadi, tan fahishatan berarti dia berbaris 2, bertemu dengan salah satu dari 4 huruf itu. Nah, apakah dia bertemu dengan ya, apa dia bertemu dengan mim, apa bertemu dengan nun, apa bertemu dengan waw, maka dia disebut idgham bigunnah. Cara bacanya itu dilebur dan didengungkan. Fahishatau tau wasa asabila. Kemudian selanjutnya wasaah. Nah, ini sa'ah itu mad wajib muttasil. Nah, itu ada 2 jenis ini, ada mad jais, ada mad wajib. Kalau mad wajib muttasil, mad jais munfasil. Nah, apa bedanya ini? Sebenarnya modelnya sama, sa'ah. Kalau ada mad tabi, rumus mad tabi kita sudah tahu. Kalau ada fathah bertemu dengan alif, ada dhamma bertemu dengan waw sukun, ada kasrah bertemu ya sukun. Kalau ini tadi di sa'ah berarti ada fathah bertemu alif berdiri. Sa itu kan mad tabi. Sa wasa. Nah, mad tabi bertemu lagi dengan hamzah. Itu hamzah, wasa hamzah atau alif. Jadi wasa, seandainya bukan hamzah di situ, apakah dia ba atau ta, misalnya wasata, wasaba, maka sanya hanya dihukumi mad tabi. Tapi tiba-tiba dia bertemu dengan hamzah, maka berubah disebut menjadi berubah mad tabi itu menjadi mad wajib muttasil karena dia dalam satu kata. Kalau dia terpisah dalam 2 kata, ya misalnya wasa, baru ada lagi kata di belakangnya yang dimulai dengan hamzah, maka itu disebut mad jais. Mad jais munfasil. Nah, jadi itu bedanya mad wajib dengan mad jais. Kalau mad wajib itu satu kata. Ini wasa'a itu kan satu kata. Tapi kalau misalnya mad jais itu terpisah dalam 2 kata. Jadi ada mad tabi bertemu dengan hamzah dalam satu kata, itu mad wajib. Kalau ada mad tabi bertemu dengan alif atau hamzah tapi dalam 2 kata, maka itu disebut mad jais munfasil. Saya kira sudah jelas ini. Jadi
Itulah hukum-hukum tajwid yang ada di dalam surah Al-Isra ini. Jadi kalau kita baca harus menerapkan hukum-hukum tajwidnya. Wala taqrabuz zina, tidak dipanjangkan lagi tubuhnya karena langsung bersambung dengan alif lam samsiah. Wala taqrabuz zina. Ya, ini sebenarnya masih aneh ini kalau kita mau sambung karena kebetulan ada tanda wakafnya di situ. Tapi kalau kita mau sambung zina dengan innahu, itu dibaca panjang. Itu contohnya mat jais. Nah, itu sebenarnya mat tabi. Nah, mat tabi tiba-tiba dia bertemu dengan hamzah atau alif innahu. Jadi kalau mau dibaca tidak singgah di situ, maka dibaca panjang juga seperti panjangnya mat wajib. La taqrabuz zina, dibaca 6 alif, 6 harakah atau 3 alif. Jadi itu contohnya mat jais munfasil. Kita pindah pada An-Nur ayat 2. Ya. Dalam An-Nur ayat 2 ini saya tidak mencantumkan di sini seperti kolom di atas, tapi saya hanya mengulang-ulang karena saya kira ini sudah banyak berulang juga dari materi sebelumnya. Misalnya az-zaniyatu. Az-zaniyatu itu alif lamnya adalah alif lam samsiah. Za itu matabi. Wazani, ini juga sudah berulang alif lam syamsiah. Fajlidu, ini fajlidu, jinnya itu disebut kalkala sugra karena dia berada di pertengahan kata. Fajlidu kullawahidim, ini ding, tanwin bertemu dengan mim. Tadi saya sudah jelaskan di atas. Itu adalah idgham bi gunnah. Ada huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya atau mim atau nun atau waw. Wahidim, itu idgham bi gunnah. Kemudian min huma, ada nun mati lagi. Min huma, nun mati bertemu dengan ha. Ya, nun mati bertemu dengan ha berarti itu disebut ishar halqi. Itu hurufnya ishar ada 6. Alif, ain, ghain, ha 3. Artinya 3 jenis ha. Ha, kha dengan ha. Itu semuanya disebut ishar. Jadi ini nun mati bertemu ha, berarti disebut ishar halqi. Wahidim min, dibaca jelas min huma mi'ata jaldah. Mi'ata jaldah kalau disambung ini karena kebetulan ada tanda wakaf, tapi bisa disambung kalau dibaca mi'ata jaldatiu, berarti ini hukum tajwidnya tanwin bertemu dengan waw, ini kembali idgham bi gunnah. Jadi di depan tadi idgham bi gunnah, ini juga idgham bi gunnah karena ketemu lagi dengan waw. La itu la wala berarti itu matabi. Tahulkum, ini mim mati, tahuzkum baru bertemu dengan ba. Itu saya sudah jelaskan dulu bahwa hukum mim mati cuma 3. Kalau mim mati bertemu dengan sesamanya mim, ada hukum mim mati, misalnya kum baru min lagi di belakangnya, maka itu disebut idgham mimi. Kalau huruf mim sukun bertemu dengan bah, itu namanya ikhfa safawi. Jadi bedakan ikhfa biasa, ikhfa hakiki dengan ikhfa safawi. Kalau ikhfa safawi berarti mim mati bertemu dengan bah. Jadi itu sudah 2. Kalau ada mim mati bertemu selain dengan mim dan bah, itu disebut ishar safawi. Ishar safawi harus dibaca jelas. Jadi tahuskum bihima ini disebut ikhfa safawi, samar-samar di mulut, jadi dibaca agak
lama samarnya di situ. Ta'ukum bihima. Kemudian rafatun fi, tun bertemu dengan fa. Itu fa dulu termasuk huruf ifa, ifa hakiki. Jadi bedakan ifa safawi. Kalau ifa safawi mim mati. Kalau ifa hakiki itu hukum nun mati atau tanwin. Kalau ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf fa, dan banyak itulah, ada 13 dulu hurufnya yang saya sebutkan, saya sudah jelaskan, termasuk diantaranya adalah fa. Misalnya ra'fatun fi, berarti itu ifa safawi. Fi itu matabi, di itu juga matabi. Dini Allahi, itu Allah dua dulu hukumnya. Kalau ada kata Allah didahului oleh huruf yang berbaris atas, apakah fathah atau damma, maka itu Allahunya dibaca tebal. Itu disebut lam jalalah tafhim, tebal. Kalau ada huruf Allahu, kata Allahu didahului oleh kata yang berbaris kasrah. Misalnya ini dini, ninya itu huruf terakhirnya dini itu ni, berarti dia berbaris kasrah, maka Allahinya Allahuka atau Allahi itu dibaca tipis, lam jalalah tarkik. Jadi dibaca fi dinillahi, tidak boleh dibaca fi dinillahi, itu salah karena dia lam jalalah tarkik. Ini ing kuntum, ini nun sukun bertemu dengan kaf, itu juga ikhfa. Jadi itu ikhfa hakiki. Ing kum, nun mati lagi bertemu dengan ta, itu juga ikhfa. Kuntum, baru tum mim mati bertemu dengan ta, ini ikhfa syafawi, ikhfa syafawi. In kuntum tu'minuna, tu'minuna berarti nu itu nu berarti matabi. Kemudian billahi ini Allahinya itu bi, sebelum Allah kata bi berbaris kasrah, berarti dia adalah lam jalalah tarkik. Wal yau itu ada fathah bertemu dengan waw sukun, berarti dia mat lain. Wal yaumil akhiri berarti itu wal yaumil akhiri, berarti a-nya mat tabi. Wal yashad, itu kalkalah. Wal yashad asabahuma, tapi kalau biasa disambung wal yashad adabahuma, ini matabi. Huma ta'ifatun, ini ta'ifatun, ini kembali lagi tun tanwin bertemu dengan mim, ini kembali dia adalah idgham bigunnah, tanwin bertemu dengan mim. Minal mu'minin, al mu'minina ini mat arid lisukun karena digunakan berhenti. Ada matabi sebelum kata terakhir digunakan untuk wakaf, itu menjadi mat arid lisukun. Mu'minin, saya kira sampai di situ Nanda saya jelaskan. Saya tidak terlalu menjelaskan secara detail. Kenapa? Karena pada bab sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang hukum-hukum yang sudah saya jelaskan tadi. Tinggal saya mengingatkan kembali. Untuk penjelasannya sebenarnya saya sudah jelaskan semua. Apa yang saya jelaskan di sini sudah semua dijelaskan sebelumnya. Makanya saya hanya tinggal mengulang untuk pembacaan surah ini, Al-Isra 32 dengan An-Nur ayat 2. Jadi silahkan dipelajari kembali, diulang, dilihat catatannya sebelumnya untuk lebih untuk mengingat kembali
apa hukum-hukum tajwid dan bagaimana membaca dengan benar sesuai dengan hukum tajwid. Saya kira demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat. Dan harapan kita dalam pelajaran ini, Ananda bisa menganalisis tajwidnya dengan baik, memahami tajwidnya dengan baik, sekaligus mampu mempraktikkan membacanya. Karena meskipun kita sudah tahu tajwidnya, tentunya perlu latihan untuk membaca dengan tepat sesuai dengan kaidah tajwid itu. Saya kira demikian. Billahi taufik wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.